Salam ajaib berkah melimpah buat panjenengan semuanya. Jumpa lagi dengan saya Yusuf Aditya, founder dari Padepokan Ilmu Hipnotis. Nah, spesial pada video kali ini saya berada di Padepokan Ilmu Hipnotis ya, yang baru ini masih proses tahap pembangunan. Nah, kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan 5 hal yang membuat kebocoran energi dan membawa kita ke energi rendah. Dan ini akan berkaitan langsung ke dalam kehidupan kita. Energi rendah ini dan kebocoran energi ini wajib kita hindari ya. Dan apa saja yang membuat kita bocor secara energi? Yuk kita simak videonya dari awal sampai akhir biar Anda paham tentang materi yang saya sampaikan nanti. Dan bagi Anda yang mau membeli kitab Jago Ilmu Hipnotis, silahkan Anda kontak nomor yang ada di video ini. Dan saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung di kelas pelatihan hipnotis, hipnoterapi, ilmu gendam, dan ilmu daya batin. Saya Yusuf Aditya, founder dari Padepokan Ilmu Hipnotis. Dalam pelatihan saya, baik ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, ilmu gendam, dan ilmu daya batin, saya mengajak peserta untuk memaksimalkan seluruh potensi yang ada di dalam dirinya, digunakan untuk berbagai hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti video yang di awal yang saya singgung tadi, yaitu 5 hal yang membuat kita bocor secara energi atau membawa kita menuju vibrasi rendah. Nah, tentunya hal-hal negatif ini wajib kita hindari ya. Kenapa? Karena kalau kita berada di vibrasi rendah, maka sejatinya kita berada di gelombang yang tidak baik dan nanti akan berkaitan dengan kehidupan, yaitu orang yang punya adalah kesialan, kemalangan, dan tentunya hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan. Dan ini sangat menguras energi positif yang ada di dalam diri kita. Nah, 5 hal ini usahakan dihindari ya. Karena saya pribadi juga masih belajar ya. Di sini saya melakukan sharing kepada Anda dan tentunya bisa kita ambil hikmah dari setiap kejadian ini. Hal yang pertama yang wajib kita hindari yaitu perasaan iri dan dengki. Nah, perasaan iri dan dengki ini biasanya akan menghampiri ketika kita tidak terbebas dari mental block. Biasanya rasa iri, dengki ini ada di dalam diri kita. Misal ketika tetangga kita atau sahabat membeli sesuatu, tiba-tiba kita merasa nggak enak. Nah, ini menandakan kita sedang iri ya. Nah, oleh karena itu kita wajib membebaskan perasaan kita, yaitu usahakan perasaan yang bahagia. Jadi ketika kita lihat saudara kita atau sahabat kita atau tetangga kita, usahakan ketika ada sesuatu yang lebih dari dia, kita doakan. Tujuannya apa? Biar kita tetap merasakan vibrasi positif atau energi positif. Jadi kalau Anda merasa tidak enak atau merasa kayak ada yang nggak beres di dalam diri Anda, itu menandakan ada perasaan iri dan dengki. Nah, perasaan iri dan dengki ini secara vibrasi, yaitu vibrasinya di vibrasi rendah ya, atau perasaan tidak nyaman di dalam dada. Bayangkan kalau kehidupan Anda tidak nyaman di dalam dada, apa yang terjadi? Tentunya kehidupan akan menjauhkan kita dari hal-hal yang ajaib. Karena kehidupan ini kalau kita perasaannya baik, pikiran kita baik, tindakan kita baik, maka biasanya kehidupan kita juga akan dirundung hal keajaiban juga. Nah, di dalam penelitian Dr. R. Hawkins, yaitu di tabel vibrasi power dan force ya. Jadi kalau perasaan kita itu di vibrasi rendah atau nggak nyaman di dada, ini kita berada di vibrasi rendah. Berbeda kalau kita perasaan happy, tenang, enjoy, syukur, damai, ikhlas, hening, pencerahan, paham, mengilhami, berpikir. Nah, ini menandakan kita berada di vibrasi power. Vibrasi power ini yaitu vibrasi yang enak di dada. Tapi kalau vibrasi rendah itu yang tidak enak di dada. Jadi kuncinya di sana ya. Terus yang kedua yaitu Anda terjebak di masa lalu atau terlalu mengkhawatirkan masa depan. Nah, ini juga membuat kita bocor secara energi dan membuat kita berada di vibrasi rendah. Nah, khawatir masa depan. Nah, gimana cara mengatasinya? Yaitu Anda coba menikmati prosesnya, karena sejatinya apa yang ada di depan kita atau masa depan kita itu bisa kita rubah kalau kita melakukan hal yang terbaik saat ini, yaitu usahakan Anda fokus apa yang Anda lakukan. Sedangkan apabila Anda terjebak di masa lalu, Anda masih memikirkan hal-hal yang dulu. Nah, kuncinya seperti apa? Yaitu Anda mengambil hikmah setiap kejadian yang pernah Anda alami. Karena sejatinya masa lalu sudahlah berlalu. Tapi kalau Anda masih terjebak, nah bermasalah ya. Karena akan membuat kita stuck, tidak jalan kemana-mana. Dan solusinya yaitu
Anda bisa lakukan yang namanya mengambil hikmah dari setiap kejadian yang pernah Anda alami, baik trauma dan sebagainya. Coba Anda ambil hikmah dari kejadian tersebut, maka Anda akan bergeser ke vibrasi power. Dan ini biasanya juga bisa diselesaikan di klinik hipnoterapi ya, atau self healing. Nah, bagi Anda yang sudah belajar self healing atau penyembuhan diri sendiri atau belajar self hipnosis, tentunya akan mudah sekali ya melepaskan trauma ini. Dan apabila Anda tidak bisa, Anda bisa mendatangi hipnoterapis seperti itu. Terus yang ketiga, biasanya kita terlalu fokus atau terjebak ke berita-berita negatif. Contohnya kasus-kasus yang berseliweran di sosial media kita, baik YouTube atau Facebook atau Instagram atau TikTok. Biasanya ada hal-hal yang negatif ya, berita-berita. Kita sering scroll, sering lihat, sering membaca. Nah, itu biasanya kalau kita sering terjebak seperti itu, maka biasanya kita akan merasa ngeri atau ngerasa nggak enak. Nah, dan ini menandakan kita sedang bocor energi. Nah, bayangkan kalau Anda setiap hari mengonsumsi berita negatif, hal-hal yang tidak penting, yang menjauhkan dari impian Anda, maka sejatinya itu yang membuat kehidupan kita tidak baik atau jauh dari hal-hal yang namanya keajaiban atau keberuntungan. Nah, biasanya inilah yang sering kita alami ya, baik di status WA kita sering membaca hal-hal yang negatif. Nah, ini sejatinya kita sedang bocor secara energi, secara vibrasi kita juga bocor ya. Dan ini kuncinya bagaimana caranya agar diri kita terbebas dari hal-hal negatif itu apa? Kurangi menonton hal-hal negatif itu. Usahakan kalau ada berita ya selesai gitu aja, nggak usah terlalu ditanggapi dengan serius. Kenapa? Karena itu akan merusak yang namanya vibrasi Anda dan fokus Anda. Ngerti ya? Terus yang keempat yaitu Anda bergosip atau membicarakan hal-hal yang tidak penting atau keburukan orang lain. Bisa juga kejelekan orang lain. Anda terlalu fokus di sana, membicarakan orang lain ya tepatnya. Kalau bahasa Jawa istilahnya ngerasani. Nah, ngerasani itu usahakan tidak boleh ya, usahakan dihindari betul. Kenapa? Ketika Anda membicarakan hal-hal negatif itu, baik kekurangan atau apapun itu yang Anda omongkan, itu nanti secara tidak langsung Anda juga akan tertular ya. Kenapa? Karena sejatinya Anda sedang fokus kepada hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan seseorang, sehingga secara tidak langsung itu akan mempengaruhi yang namanya pikiran Anda, tindakan Anda, karena Anda fokus kepada orang lain, bukan fokus kepada diri Anda sendiri. Dan ini juga wajib dihindari. Jadi ini adalah bagaimana caranya agar kita terbebas dari emosi negatif ini dan hal-hal negatif ini yang menjauhkan kita ke vibrasi power atau vibrasi yang menenangkan jiwa. Dan tentunya ini perlu dilatih ya, dan perlu dipahami sejatinya kehidupan itu akan selalu menuju hal-hal baik. Itu apabila kita fokus kepada hal-hal kebaikan. Berbeda kalau kita fokus kepada hal-hal yang negatif seperti yang saya sebutkan tadi, maka sejatinya kita sedang mengundang hal-hal negatif itu akan hadir ke dalam kehidupan kita. Yang kelima, yang terakhir, yaitu Anda menyimpan rasa dendam atau rasa amarah di dalam diri Anda. Jadi ini wajib dihindari juga ya. Kenapa? Ketika Anda mendendam atau menyimpan rasa yang tidak enak atau rasa yang tidak baik dalam diri Anda sejatinya sedang menyimpan bara api di dalam diri Anda. Bayangkan, bara api itu lama-kelamaan itu akan membakar diri Anda, dan secara otomatis itu akan menguras yang namanya vibrasi positif yang ada di dalam diri kita. Nah, oleh karena itu, semuanya itu hal-hal yang negatif yang saya sampaikan tadi usahakan dihindari ya sebisa mungkin. Seperti itu. Jadi usahakan yang ikhlas, yang damai, jadi pribadi yang penyabar. Nah, dan ini kuncinya agar kita terbebas dari energi negatif yang membuat kebocoran energi positif di dalam diri kita. Dan tentunya semoga ini bermanfaat buat Anda semuanya. Dan bagi Anda yang ingin mendalami tentang kekuatan pikiran bawah sadar, ilmu hipnotis, ilmu daya batin, Anda bisa kontak nomor yang ada di video ini dan bisa berkonsultasi. Dan bagi Anda yang mau hipnoterapi dengan saya, baik secara langsung atau jarak jauh juga bisa, semuanya dilayani dengan baik ya. Oke, semoga keilmuan ini yang saya sampaikan bermanfaat buat Anda semuanya. Saya Iri, wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pengiriman paket kelas pelatihan jarak jauh ya. Nah, ini fasilitas peserta. Nah, bagi Anda yang mau mempelajari tentang ilmu hipnotis, hipnoterapi, mau jago hipnotis seperti yang ada di TV, di YouTube, maka kelas ini sangat cocok ya bagi Anda. Ini khusus pemula. Dan bagi Anda yang mau mempelajari tentang ilmu gendam, silakan Anda gabung di kelas pelatihan ini ya. Rahasia hipnotis nonverbal atau gendam kuantum magnetisme. Dan bagi Anda yang sudah bisa hipnotis, ilmu hipnoterapi dan ingin mendalami lagi tentang hipnoterapi lebih dalam dan memaksimalkan kekuatan pikiran bawah sadar, tentang sugesti, bagaimana strategi terapi, maka Anda bisa mengikuti kelas pelatihan ini, Advanced Hypnotherapy. Dan bagi Anda yang mau mendalami tentang ilmu spiritual, ilmu kebatinan, ilmu olah cakra dan sebagainya, Anda bisa mengikuti kelas ilmu daya batin. Oke.